guys, balik lagi di Dharma Friday. Kali lebih mungkin melakukan aborsi. Fokus pada mengakhiri kriminalisasi kaum homoseksual serta mendapatkan hak pernikahan sesama jenis. Ubaya Toya Janaka dan Pandaka. Bahkan laki-laki atau perempuan heteroseksual saja bisa melanggar aturan moralitas kebikuan. Banyak yang bilang kalau ajaran Buddha tidak pernah melarang LGBTQ+, karena tidak ada satupun teks Buddhis yang berbicara tentang ini. Waduh, tapi emang bener gitu gak sih? Gimana kalau kita bahas pandangan Buddhis terhadap LGBTQ+? Kira-kira bakalan viral gak sih? LGBTQ+, legalisasi aborsi dan identitas gender. Berbicara tentang isu LGBTQ+, kita harus sejenak kembali ke awal gerakan ini terbentuk sekitar tahun 1897 di Berlin, Jerman. Tujuan umumnya adalah persamaan hak bagi kelompok LGBT yang berfokus pada mengakhiri kriminalisasi kaum homoseksual serta mendapatkan hak pernikahan sesama jenis. Kemudian, sampailah di tahun 1924, Henry Gerber mendirikan The Society for Human Rights di Chicago yang isi kampanyenya masih berupa kesetaraan gender dan hak-hak dengan atas nama kemanusiaan. Perjalanan panjang perjuangan kelompok LGBTQ+ pun akhirnya berkembang di dalam kampanye hak untuk legalitas aborsi. Bahkan berdasarkan penelitian tahun 2019 oleh Harvard Th. Chan School of Public Health dan peneliti lain, wanita biseksual 3 kali lebih mungkin melakukan aborsi. Selain itu, perjuangan mereka berkembang juga dalam hal perubahan gender dan hak untuk merubah alat kelamin mereka yang tadinya berfokus kesetaraan hak di dalam masyarakat dan menghentikan kriminalisasi, saat ini sudah berkembang menjadi keinginan untuk merubah identitas gender. Nah, pertanyaannya, apakah dengan merubah gender permasalahan akan selesai? Begitu juga dengan keinginan aborsi, benarkah merupakan solusi bagi dunia ini? Pembagian gender menurut Buddhis. Kalau di era saat ini, LGBTQ+ memperjuangkan bermacam gender bergantung pada keunikan mereka. Tetapi di dalam ajaran Buddha juga sebenarnya sudah banyak berbicara tentang 4 macam gender, yaitu laki-laki, perempuan, Ubatoya Janaka, yang sering diterjemahkan sebagai hermafrodit atau dua kelamin, dan Pandaka yang merupakan kategori kompleks didefinisikan secara beragam dalam berbagai teks Buddhis. Selain itu, Agana Sutta di Gana Nikaya juga menjelaskan proses terbentuknya gender diawali oleh kemelekatan dan nafsu indria, maka muncullah jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Awalnya dijelaskan ada 2 gender, tapi kemudian dikenal menjadi 4 gender. Hal itu berkaitan dengan hasil karma kolektif perbuatan makhluk-makhluk. Dalam Winaya dikatakan bahwa Ubatoya Janaka tidak boleh ditabiskan menjadi biku karena kemungkinan mereka akan membujuk sesama biku atau bikuni untuk melakukan hubungan seks. Terdapat kisah larangan penabisan Pandaka dari Vinaya menyatakan bahwa larangan tersebut merupakan respon terhadap contoh seorang biku Pandaka yang memiliki keinginan untuk berhubungan seks. Karena ditolak oleh biku lain, ia akhirnya berhubungan seks dengan para pawang hewan yang kemudian menceritakannya kepada masyarakat luas dan mempermalukan sangha. Sebenarnya, keinginan untuk melakukan hubungan seks bukan hanya terjadi pada gender Ubaya Toya Janaka dan Pandaka. Bahkan laki-laki atau perempuan heteroseksual saja bisa melanggar aturan moralitas kebikuan. Akan tetapi, memang di dalam teks Buddhis disebutkan kalau Ubatoya Janaka dan Pandaka memiliki nafsu seksual yang sulit dibendung karena berhubungan dengan buah karma lampau mereka akibat dari pelanggaran moralitas seperti perilaku seks menyimpang. Hal ini kemudian muncul pro kontra tentang pentabisan menjadi biku bagi Ubatoya Janaka atau Pandaka. Sedangkan kehidupan biku sendiri harus selibat dan meninggalkan kemelekatan seksual. Maka dari itu, untuk menjaga kemurnian sangha, biasanya hal-hal yang bisa membawa dampak bagi pelanggaran moralitas akan ditindak tegas, ditinjau sebelum seseorang ditabiskan menjadi seorang biku. Tinjauan teks Buddhis.
banyak orang berargumen bahwa tidak ada satupun sutta, winaya, atau abhidhamma yang membahas secara tekstual tentang isu LGBTQ+. Akan tetapi, kalau kita mau sejenak menghabiskan waktu untuk menelaah sutta, maka kita akan menemukan di dalam Cakrawati Sanada Sutta di Gaya Nikaya, jelaskan bahwa dan dari generasi yang hidup selama 500 tahun itu, 3 hal meningkat. Yang pertama, hubungan seksual sedara, keserakahan berlebihan, dan praktik-praktik menyimpang. Praktik menyimpang diartikan oleh Maurice Walsey sebagai mika dhamma atau dhamma-dhamma yang menyimpang, seperti diantaranya perilaku homoseksualitas. Sebagai umat Buddha, kita harus tahu kalau umat Buddha memiliki 5 aturan moralitas atau Pancasila yang menjadi pedoman wajib untuk dilaksanakan. Apa saja Pancasila Buddhis itu? Yang pertama, tidak membunuh makhluk hidup. Kedua, tidak mencuri. Ketiga, tidak berbuat asusila. Keempat, tidak berbohong. Dan kelima, tidak meminum atau mengonsumsi barang-barang yang bisa menghilangkan kesadaran. Meskipun di dalam Pancasila Buddhis sila ketiga tidak mengatur secara eksplisit larangan LGBTQ+, namun yang harus teman-teman ingat, tidak terdapat secara tertulis di dalam aturan sila atau moralitas bukan berarti muatan karma atau perbuatannya lebih rendah atau tidak ada sama sekali. Bahkan bisa jadi meskipun tidak tertulis dalam aturan moralitas, tetapi kalau suatu perbuatan dilakukan berdasarkan loba, keserakahan, dosa kebencian, dan moha kebodohan batin, akan bisa menimbulkan karma yang buruk yang luar biasa banyaknya. Sekarang kita tinjau perjuangan LGBTQ+ saat ini yang di dalamnya terdapat kampanye legalisasi aborsi. Wah, kalau sudah sampai ada keinginan untuk membunuh janin bagi pandangan Buddhis, tentu saja dilarang ya guys. Apapun alasannya, karena apa? Karena itu melanggar aturan moralitas pertama, dan Buddha sudah menjelaskan kalau membunuh makhluk lain akan menyebabkan kita sebagai pelaku mendapatkan buah karma yang buruk. Kemudian tentang pergantian identitas gender, benarkah bisa benar-benar merubah gender seseorang? Dalam video Asin Kemida tentang momen kelahiran kembali dijelaskan bahwa Pati Sandi atau kesadaran kelahiran kembali muncul bersama 3 rupa kalapa atau kelompok materi dasar. Ada 3 rupa kalapa, yaitu 1. Kaya dasaka, embrio terbentuknya tubuh kita. 2. Bawa dasaka, cikal bakal jenis kelamin. Dan 3. Wetu dasaka, cikal bakal jantung. 3 sel ini muncul bersamaan di titik awal kemunculan kita di alam manusia. Dari penjelasan tersebut, kita menyimpulkan 2 hal. Yang pertama, titik awal kehidupan dimulai, setiap makhluk sudah memiliki jantungnya. Hal ini yang menyebabkan aborsi dilarang karena dari sejak awal kehidupan, makhluk tersebut sudah memiliki daya hidup atau watu dasaka. Jika kamu membunuh mereka, artinya kamu memutus karma atau potensi kehidupan mereka. Yang kedua, bawa dasaka tidak akan bisa diganti meskipun kamu merasa itu bukan identitas gender kamu, kecuali dengan proses alami seperti misalnya di kehidupan ini kamu laki-laki tetapi di kehidupan berikutnya kamu perempuan. Hal tersebut bisa terjadi karena kehidupan selanjutnya akan membawa bawa dasaka yang baru di dalam kesadaran kelahiran kembali kamu. Sedangkan kalau kehidupan saat ini kamu laki-laki dan ingin berubah menjadi perempuan, itu hanya casingnya aja, tapi para mata, dhamma atau bagian terkecilnya ya kamu masih laki-laki, dan itu bisa terlihat saat kamu melakukan meditasi. Penyebab orang menjadi LGBTQ+ menurut pandangan Buddhis. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih orang bisa menjadi LGBTQ+? Apa ini hukuman atau cobaan? Kalau dari perspektif Buddhis, semua makhluk adalah pewaris karma mereka sendiri yang dijelaskan dalam Abhinapacawekana. Di dalam teks manual Abhidhamma bab 3 tentang Serbaneka oleh Asin Kemida yang berdasarkan pedoman teks dari Abhidhammata Sangaha oleh Acarya Anuruddha dijelaskan kalau setiap kesadaran yang dikembangkan di dalam batin memiliki akar yang bisa berpotensi untuk kelahiran
berikutnya. Akar-akar tersebut menjadi sebab pertumbuhan sifat atau karakter kita. Ada 6 akar. 3 akar yang tidak baik, yaitu akar loba keserakahan, dosa kebencian, moha kebodohan batin. 3 akar baik sisanya yaitu aloba tanpa keserakahan, adosa tanpa kebencian, dan amoha tanpa kebodohan batin. Hal tersebut menjadi alasan seseorang terlahir gemar berbuat baik, lebih suka berbuat buruk, bahkan yang menyebabkan kelahiran menjadi heteroseksual atau memiliki kecenderungan homoseksual. Tapi jangan khawatir, akar-akar ini bukanlah sesuatu yang sifatnya permanen atau abadi ya. Kalau di kehidupan saat ini kamu merasa terlalu serakah atau sering membenci, cobalah untuk latihan mengembangkan batin yang baik agar di kehidupan berikutnya kamu bisa memiliki potensi untuk lahir di alam dengan kondisi akar yang baik. So, dari penjelasan aku tadi, kesimpulan yang bisa kita tarik adalah jika kampanye persamaan hak LGBTQ+ hanya sebatas keinginan untuk setara dalam masyarakat, tentu saja ajaran Buddha sangat mendukung hal itu untuk terrealisasi. Tetapi, jika semangat kesetaraan ini berubah menjadi kampanye masif perubahan gender akibat membenci alat kelamin itu sendiri atau perasaan serakah mendapatkan alat kelamin yang baru dan keinginan aborsi hanya karena kebencian pada kondisi kehamilan, tentu saja tidak sesuai dengan nilai-nilai Buddhis. Membunuh janin yang tidak diinginkan dan mengganti gender tidak akan menyelesaikan persoalan kehidupan kita yang sejati, yaitu keluar dari samsara. Malahan justru akan semakin memberatkan kita untuk terus lahir di alam rendah dan sulit keluar dari lingkaran samsara. Dan ingat ya guys, menurut Buddhaghosa, seorang filsuf Buddhis yang terkenal pada abad ke-5 Masehi menyebutkan kalau kata biku bermakna sebagai orang yang takut siklus samsara, yang artinya semua hal yang sudah kita bahas ini bukan hanya berlaku kepada yang mengenakan jubah atau yang disebut bante atau biku saja, tetapi juga untuk kita semua yang sudah melihat dan mengetahui bahayanya melanggar latihan moralitas yang bisa menyebabkan kita semakin lama di samsara dan malah nggak bisa terbebaskan. Sad banget gak sih? Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau mendapatkan pendapat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kita akan diskusikan bareng-bareng guys. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan update seputar Buddha. Bye-bye!